pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Kita ada di hari ini Minggu 26 April 2026 dalam ibadah Minggu keempat setelah Paskah. Karena itu dalam ibadah ini kita akan menggunakan liturgi model 4. Ibadah pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marsal Deva SSI. Saudara-saudara yang bersekutu dalam kasih Yesus, perkenalkanlah jiwamu diarahkan bagi Tuhan, sebab Dialah yang menghimpit kita, menghimpun kita untuk ada dalam ibadah saat ini. Mari kita membaca secara berbalasan dari Mazmur 24 ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang mengangkat kita. Mari kita letakkan tangan pada dada kita. Ibadah pagi hari ini dituntun dalam tema belajar dari Sang Gembala untuk membalut duka bukan melukai. Di tengah kehidupan yang penuh luka, banyak orang menjadi letih, kecewa dan terluka. Tidak jarang luka itu muncul dari pengalaman hidup, relasi yang rusak, bahkan dari tempat yang seharusnya memberikan penghiburan. Karena itu, sepanjang hidup kita membutuhkan sosok gembala yang bukan hanya memimpin, tetapi juga merawat dan memulihkan. Berjalan bersama Yesus Kristus memberi kita ruang untuk terus beriman bahwa Yesus Kristus adalah gembala yang agung, yang memenangkan setiap kita untuk membalut luka sesama dan saling menguatkan. Mari bersama kita berdiri dan kita memuji nama Tuhan lewat nyanyian rohani Datang di Hadirat. Aku
Kita memulai ibadah kita pagi hari ini dalam pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta dari Roh-Nya yang kudus menyertai Bapa Mama saudara-saudari sekalian. Dan menyertai Jemaat persilakan untuk kembali. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama membaca firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing yang terambil di dalam Injil Matius pasal 23 ayatnya yang ketiga. Semua kita membaca bersama-sama, bisa di slide maupun di doki yang ada di tangan kita masing-masing. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mari kita datang ke hadapan hadirat Tuhan, kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap cinta, kasih yang setiap hari kami rasakan sebagai pribadi, keluarga, maupun juga sebagai satu jemaat. Terima kasih untuk pimpinan cinta-Mu yang terus memberi kami hikmat untuk membangun kehidupan kami sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pagi hari ini kami mengawali minggu yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Seraya kami juga datang menyapa-Mu, membuka seluruh kehidupan kami di hadapan Tuhan. Seraya mengakui dengan penuh penyesalan atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Kami mohon Bapa supaya ketika kami mengingat, ketika kami sadar dan kami malu untuk dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, anugerah Tuhan berlaku atas kami lewat pengampunan dalam kehidupan kami masing-masing. Baik untuk kesalahan yang kami lakukan secara sadar maupun yang tidak sengaja kami lakukan, yang menyakiti hati sama kami terlebih juga dari Tuhan. Mari Bapa, perbaharui kehidupan kami, supaya hari demi hari semakin kami merasakan cinta Tuhan, semakin juga kami dipanggil untuk menata kehidupan kami menjadi pribadi yang lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengaku dosa dan kesalahan kami. Amin.
dan panggilan hidup baru. Tuhan berkenan mengampuni kita karena rahmat-Nya yang besar. Efesus 2 ayat 4-5 berkata demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kita diselamatkan. Dan sebagai respon atas anugerah pengampunan Allah, mari kita membaca Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-22 dengan berbalas-balasan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu Percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Dengan demikian kamu memenuhi hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Syukur bagi Allah yang mengasihi kita. Mari kita sambil seraya bersalaman, kita mengucapkan hiduplah dalam kasih Tuhan, dan kita mempersiapkan menyanyikan pujian nyanyian rohani pelangi kasih. Meresponi anugerah yang datang kepada kita akan bermazmur secara berbalas-balasan. Mari kita mempersiapkan Mazmur 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6.
Kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Bapak Mama, saya persilakan untuk berdiri. Mazmur 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena nama-Nya, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Sekalian, sebelum kita membaca pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, mari kita tunduk kepala menghadap Tuhan di dalam doa. Kita sembahyang. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa, saat ini kami telah mau mendengarkan pemberitaan firman Bapa. Tuhan boleh hadir bersama kami, agar apa yang telah kami dengarkan pada kesempatan hari ini boleh menjadi layak di dalam kehidupan kami. Bagi hamba-Mu pula yang menyalurkan benih firman Tuhan pada hari ini Bapa, Tuhan boleh jadikan pedoman bagi kehidupan kami Bapa. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya undang kita berdiri. Kita telah mempersiapkan Alkitab di dalam Yeskiel pasal 34 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, gembalakanlah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh
gembala-gembala itu, kamu menikmati susunya dari bulunya, kamu buat pakaian yang gemuk, kamu sembeli, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tingginya. Di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Demikian aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang mengembalakannya tidak ada, oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu mengembalakan dirinya sendiri. Tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan menjadi lawan segala gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka mengembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi mengembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikian firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mencintai segala perkataan Tuhan, mereka akan diberkahi dalam pengetahuan. Demikianlah firman Tuhan dalam Ibrani 8 ayat 10b berkata, Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka.
maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Kita mendengarkan persembahan pujian vokal grup kaum Bapa. Vokal grup kaum Bapa dipersilakan. Yang memanggilmu
Bapak Ibu Shalom. Hari ini kita bersama-sama mengakhiri di bulan April ini, minggu setelah Paskah, dan hari ini kita merenungkan bagian firman Tuhan di bawah tema belajar dari Sang Gembala untuk membalut luka bukan justru melukai. Bacaan kita tentang cerita hidup dari seorang Nabi Yesaya yang kira-kira ketika dinubuatkan bagian ini, Bapak Mama, dia ada di dalam 5 tahun pertama usai bangsa Israel dijajah dan dibuang ke Babilonia. Kondisi yang chaos, banyak situasi yang begitu mengerikan yang terjadi, ada banyak hal-hal juga yang kemudian menjadi kesedihan tersendiri. Bapak Mama ketika melihat dan membaca bagian bacaan firman ini, maka bayangan kita harus sampai pada bagaimana membayangkan situasi yang terjadi. Selama ini kita beraktivitas seperti biasa di sekitar rumah, kita bergereja, suatu saat kita membuka mata dan semua hilang lenyap. Tidak ada sesuatu yang bisa diusahakan di tanah kita sendiri. Tidak ada bangunan gereja yang bisa tempat kita berhenti sejenak untuk beribadah. Tidak ada kebebasan yang kita miliki. Semua sirna, hancur kemegahan kota kita, seperti kemegahan bait Allah itu hancur dan kemudian menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Di kiri kanan, di setiap lorong-lorong rumah terdengar orang meratap atas kehilangan apapun yang mereka bangun, apapun yang mereka miliki selama ini. Dan di sana Bapak Mama, Nabi Yesaya diutus oleh Allah untuk menyampaikan suara kenabian. Di sana Yesaya diutus untuk menyampaikan suara hati Allah tentang apa yang sebenarnya terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel ketika mereka mendapatkan penindasan oleh bangsa Babilonia, dan karena itu harus bekerja di tanah dan negeri asing, bekerja untuk kekayaan orang lain. Yesaya berdiri di antara puing-puing kota, seraya juga melanjutkan apa yang Allah katakan kepada bangsa Israel. Yesaya diutus di tengah situasi pembuangan yang begitu hancur lebur, begitu menyayat hati. Ada sesuatu yang mereka banggakan selama ini sebagai umat pilihan Allah tiba-tiba runtuh, dan itu menjadi sesuatu yang menyakitkan. Ada sesuatu yang terjadi yang mereka sendiri menganggap bahwa ini terjadi di luar batas kemampuan mereka sebagai manusia. Di situasi seperti ini Bapak Mama, ada beberapa hal yang kita lihat. Kondisi fisik bangunan yang ada, bahkan juga fisik mereka terluka karena serangan dan penindasan bangsa Babilonia. Tetapi juga mereka bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kalau Bapak Mama membaca pasal kitab Yesaya ini dari pasal 3 sampai dengan pasal 32, Yesaya akan bilang bahwa ini penghukuman akan terjadi, apa yang menjadi murka Allah akan terjadi. Nah, dari mulai pasal 33 sampai 48, kita akan melihat bahwa ada sebuah pengharapan yang Allah beri di tengah-tengah setiap kesesakan dan kesusahan bangsa Israel itu melalui nabinya Yesaya. Ada suara kenabian yang disampaikan, sehingga Israel tidak lagi bertanya, ini apa yang salah? Allah bilang bahwa ketika mereka hidup dalam ketidaksetiaan, ketika mereka mau menyembah berhala, ketika para pimpinan-pimpinan yang mereka bertindak jauh daripada apa yang dikehendaki, maka inilah yang harus mereka terima. Karena itu kitab Yesaya ini kalau kita baca penghakiman, penghukuman dari awal bacaan kitab kita, nanti mulai dari pasal ini 33, 34 sampai 48, baru kita membaca di tengah-tengah situasi yang sulit. Di situ ketika umat bertanya apa yang sebenarnya terjadi, Allah memberi tahu mereka bahwa salah mula kehendak mula yang kemudian membuat mereka hidup dalam penderitaan. Dan di tengah situasi ini Bapak Mama, Yesaya diutus untuk memberikan sebuah pengharapan baru, bahwa di situasi yang terluka sekalipun, dalam situasi yang terpuruk sekalipun, ada Allah yang selalu hadir bersama-sama dengan mereka. Nah Bapak Mama yang dicintai oleh Tuhan, ada dua ketika kita menggunakan diksi gembala di dalam bacaan firman ini. Kita punya judul, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tuhan Gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Konsep gembala di dalam perjanjian lama Bapak Mama
ini dia lebih khusus ditujukan kepada para pimpinan-pimpinan Israel, dianggap sebagai tangan kanan Allah dalam melakukan segala sesuatu. Karena itu intervensi Allah di dalam dunia perjanjian lama itu nampak betul, mulai dari raja pertama Israel nama siapa Bapak? Saul, dan seterusnya. Ada intervensi Allah yang kemudian kita tahu betul bahwa ketika Saul melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, Allah bilang, aku menarik rohku daripadanya. Sehingga kemudian persoalan bersama-sama dengan Daud itu terjadi. Tetapi ada juga gembala-gembala yang disebut sebagai imam dan para nabi. Ini yang mereka disebut sebagai perpanjangan lidah Allah. Jadi kalau pejabat-pejabat pemerintah, pimpinan raja, dan juga ratu yang ada, mereka dianggap sebagai tangan Allah yang bekerja, dewa karya dan lain sebagainya. Nah, untuk imam dan para nabi ini dipandang sebagai mereka yang akan menyuarakan suara kenabian, suara dari Allah yang kemudian dilanjutkan kepada umat Israel. Bapak Mama, ada gembala yang kemudian model gembala jahat yang diberikan kepada kita lewat informasi bacaan ini. Tapi saya kasih singkat dari beberapa bagian bacaan dari ayat-ayat yang ada. Dalam teks ini, gembala dianggap sebagai gambaran pribadi yang otoriter, tidak setia, buta dan tuli terhadap keadaan. Bukan buta dan tuli secara fisik, tetapi menutup telinga dan menutup mata dengan situasi yang sedang terjadi di sekitar. Para pimpinan-pimpinan yang ada justru membuat diri menjadi orang yang perlu dihormati dan kemudian mereka menjadi orang-orang yang patut dilayani, bukan yang justru melayani. Teks kita berbicara tentang ada gembala yang justru memakan domba-dombanya, mengambil gemuknya, ayat yang ketiga, keempat dan lain sebagainya, itu kita baca di sana. Tetapi juga akan membicarakan tentang kondisi daripada domba, ayat 3, 4, ayat 6 sampai 8. Bapak mencoba cek ayat 3, di sana bilang begini. Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembeliti, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Artinya Bapak Mama bahwa ada sesuatu yang sebenarnya dimiliki oleh Tuhan. Kalau kita membaca tentang domba yang gemuk, lemak-lemak daging, Bapak Mama, ingatan kita akan pergi ke korban persembahan dalam perjanjian lama. Karena itu bagian ini dia mau membuat bahwa para pimpinan-pimpinan Israel ini justru dengan sengaja mengambil apa yang sudah umat persiapkan untuk Allah, mengambil sesuatu yang sebenarnya bukan milik mereka, tetapi mereka mengambil dengan sengaja dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan keuntungan pribadi. Kondisi domba begitu memperhatikan. Mereka terserat berai, mereka menjadi orang-orang yang tidak punya arah, mereka kemudian menjadi orang-orang yang kemudian bertanya di mana gembala kami? Karena kita punya gembala justru mengembalakan dirinya sendiri, tidak mengembalakan kami sebagai umat gembalaan. Dan di sini juga dicatat Bapak Mama bahwa padahal Tuhan kasih keputusan itu kepada para pimpinan, para imam. Dia bilang, bawalah domba-domba ini pergi untuk mencari rumput yang hijau dan sumber air yang menyegarkan. Ini mau bilang bahwa sebenarnya perjalanan bersama kita adalah perjalanan menuju kepada sesuatu yang baik, bukan justru semakin memperburuk keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kita bersama-sama. Bapak Mama, saya kira itu yang saya catat bersama-sama dalam bagian bacaan firman ini. Ada beberapa hal yang menjadi pesan firman Tuhan kita dalam kita membaca dan merenungkan firman ini. Yang pertama, saya mencatat di sana. Mari belajar menjadi pribadi-pribadi yang jangan hanya jalan sama-sama, tetapi juga menjadi orang yang saling memperkaya dan memiliki sikap saling memiliki satu dengan yang lain. Kita bisa jalan sama-sama, kita bisa hidup dalam satu atap Bapak Mama. Kita bisa berdoa di lantai dengan berlutut dengan lutut, masing-masing di lantai yang sama. Tapi kadang-kadang kita punya rasa untuk saling memiliki itu saudara muncul. Minggu kita ada dalam perayaan Minggu Berseri. Setiap beberapa bulan, 2 atau 3 bulan sekali, Minggu Berseri itu dilakukan bersama-sama sebagai satu jemaat. Kali lalu ada banyak yang ditinggalkan di meja. Paling banyak itu adalah beras-beras.
Saya tahu bahwa orang Wenos ini pasti soalnya makan beras ya, makanya kemudian meninggalkan beras banyak sekali, sehingga beras-beras itu kami pakai juga untuk perayaan ibadah jemaat lainnya yang kita makan bersama, kita pakai beras yang ada. Tetapi saya mau bilang begini, mungkin Bapak Mama merasa bahwa kami mampu beli itu, tetapi ketika kita hidup dalam saling berbagi, kita soalnya pikir Bapak Mama kasih apa dan saya terima apa, atau saya punya hidup bisa saya terima apa. Tetapi cara kita menghargai apa yang ada itu memunculkan rasa saling memiliki satu dengan yang lain. Bukan karena Bapak Mama punya segala-galanya tidak membutuhkan apa-apa, tapi ini cara kita, momen kita untuk saling berbagi. Bapak Mama jalan sama-sama, tapi kadang-kadang kita punya karakter, kita punya sifat, soalnya saling melengkapi, soalnya saling menumbuhkan satu dengan yang lain. Baru ini Bapak Mama ada viral di media sosial di salah satu institut negeri di Kota Kupang, ada dosen yang mengajar dan menggunakan diksi-diksi negatif terhadap mahasiswa. Saya kalau ngomong mahasiswa itu, saya selalu bercanda dengan kawan-kawan. Saya bilang satu kemahaan yang tidak disebutkan dimiliki oleh Allah itu adalah mahasiswa. Jadi maha kuasa ada, maha kasih ada, tapi mahasiswa itu sesuatu yang luar biasa, puncak tertinggi dari pendidikan yang bisa digapai oleh manusia. Tetapi kemudian dosen yang mengajar menggunakan diksi manusia, BDO, BO, DOH, lalu kemudian BINATANG untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada. Sehingga banyak komentar-komentar negatif, bahkan saya membaca postingan terakhir, mereka sedang menautkan apa yang terjadi kepada lembaga penyedia beasiswa LPDP Republik Indonesia yang dalam seleksi LPDP itu Bapak Mama, kita pun postingan di Instagram dan Facebook itu menjadi sebuah penilaian untuk kelulusan, karena beliau sudah lulus S3 di Amerika dan saya berpikir bahwa ini akan membatalkan dan melunturkan semua keberhasilannya untuk studi di Amerika. Bapak Mama sesuatu yang biasa, ketemu jalan sama-sama. Dia dan anak-anak mahasiswa sudah biasa berjalan dalam kelas. Tetapi ketika karakter untuk saling memiliki bahwa saya dibutuhkan oleh mahasiswa, mahasiswa membutuhkan seorang dosen tidak dimilikinya, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang justru saling meniadakan. Firman ini Bapak Mama sebenarnya cermin bagi kami secara khusus sebagai para pelayan, tetapi juga cermin juga bagi Bapak Mama sebagai orang tua di rumah kita masing-masing. Apa yang sedang kita coba teladankan bagi kehidupan keluarga kita masing-masing. Apa yang coba kita sampaikan sebagai imam di tengah-tengah keluarga-keluarga kita masing-masing. Apa yang sedang kita atur dan tata untuk supaya generasi-generasi kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang mampu memiliki perasaan yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Hal yang kedua Bapak Mama, luka terbesar sering datang dari orang-orang yang justru harus menjaga. Bagian ini menuliskan bahwa gembalanya menjadi ancaman paling besar di dalam kehidupan. Bapak Mama kalau lihat gambaran yang digambarkan oleh Alkitab, saya mencoba untuk merapikan bagian domba. Ada Allah bilang begini, bahwa domba-dombanya mendapatkan nasib seperti itu karena gembalanya tidak menggembalakan dengan baik. Dia bicara tentang faktor yang paling dekat dan di dalam, di internal. Tetapi juga domba-domba ini berhadapan dengan binatang buas, berhadapan dengan kondisi alam yang sangat berbahaya. Ini dia berbicara tentang apa yang datang dari luar. Tetapi bagian firman ini menitik beratkan pada bagaimana dan apa yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kemudian kehadiran kita tidak menjadi damai sejahtera. Ini firman tadi malam saya buat dan saya ingat kembali saya punya kata-kata di dalam serah terima ketua majelis jemaat pada bulan Mei yang bertahun-tahun yang lalu, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Saya bilang bahwa izinkan saya menjadi seorang pendeta yang jangan sampai menjadi seorang pendeta yang datang tidak membuat apa-apa dan pulang jemaat tidak merasa kehilangan satu pun. Jangan sampai datang selama 4 periode saya tidak membuat sesuatu apapun yang Bapak Mama bisa jauh lebih baik. Kehidupan, pelayanan, administrasi gereja, kebersamaan kita menjadi sesuatu yang baik. Ini menjadi perenungan dan refleksi sepanjang pelayanan itu dipercayakan. Apa yang bisa saya buat, termasuk juga Bapak Mama Penatua, diaken, pengajar, di rayon, di kategoria,
Bapak Mama, kepala-kepala keluarga, para imam-imam di keluarga, refleksikan apa yang sebenarnya terjadi. Karena saya melihat 2 minggu ini kasus bundir masih terjadi secara khusus di jembatan-jembatan yang ada. Ada yang salah dengan keluarga-keluarga kita. Jangan sampai anak-anak ini merasa terluka justru dari dalam rumah sendiri. Mereka terlihat kuat di luar, tetapi mereka rapuh. Rapuhnya itu rapuh paling intern, paling dalam di dalam keluarga. Rapuh ketika mereka harus pulang dan beristirahat, ketika mereka harus merasakan rumah bahwa ini tempat beristirahat, justru mereka terluka lebih dalam di tempat di mana mereka harus beristirahat. Tempat di mana mereka harus merasakan padang rumput yang hijau dan sumber air yang menyegarkan. Yang terakhir Bapak Mama, dalam bagian bacaan firman ini kita juga membaca bahwa Allah mau bilang secara eksplisit dalam bagian bacaan firman ini, Allah mau bilang bahwa Ia tidak menutup mata dengan setiap kondisi-kondisi yang kita alami bersama-sama. Ada satu pertanyaan Bapak Mama dalam paham teodise, di mana posisi Allah di saat penderitaan itu terjadi. Sehingga orang bertanya, kalau Allah Maha Kasih, mengapa kemudian kami mendapatkan pergumulan, kami mendapatkan sesuatu yang terjadi yang begitu menyakitkan? Ada 2 jawaban untuk hal ini. Yang pertama Bapak Mama, mungkin pergumulan, rasa sakit yang kita alami itu terjadi karena kehendak kita berjalan tidak seiring dengan kehendak Tuhan. Sehingga konsekuensi yang kita dapatkan adalah konsekuensi di mana kita merasa bahwa wah ini saya punya salah, ini saya punya tuhayan yang saya sudah pernah tabur di masa-masa yang lalu, dan saya yakin bahwa ini cara Tuhan kasih ingat bahwa engkau pun pernah berbuat salah untuk hal ini. Tetapi yang kedua Bapak, Allah mengizinkan kita merasakan sesuatu yang menyakitkan, justru semakin menguatkan kita, justru semakin membuat kita teguh. Bapak Mama, Allah mungkin bisa saja melindungi Israel saat itu, tetapi karena pemberontakannya, maka kemudian Allah membiarkan Israel dijajah oleh Babilonia, hidup 70 tahun di tanah perantauan, bahkan juga tersiksa di sana. Mereka pulang sebagai budak-budak, keluar dari Mesir sebagai budak, kemudian tinggal di Yerusalem, membangun bait Allah, tetapi karena ketidaksetiaan mereka dibuang di Babilonia. Sampai dengan 70 tahun dikembalikan. Mentalitas budak tetap ada. Tetapi Tuhan mau bilang bahwa ada sesuatu yang kita terima. Ketika kita menuai secara salah, kita juga menabur. Ya, menabur sesuatu yang salah, kita juga akan menuai sesuatu yang membahayakan jiwa kita. Selamat berjalan bersama-sama Bapak Mama. Selamat juga melihat kiri dan kanan, saling menjadi orang-orang yang terus percaya bahwa gembala yang baik itu hanya ada pada Allah. Kami para pelayan-pelayan Tuhan disebut sebagai gembala-gembala, tapi kami punya keterbatasan yang ada. Serindu Bapak, suatu saat Bapak mungkin ketemu dengan saya, lalu kemudian bilang bahwa pendeta, tolong buat ini atau buat itu. Jangan kemudian bisik-bisik di belakang, lalu kemudian saya dengar. Saya seperti berjalan sendiri tanpa Bapak Mama yang ada di samping. Orang yang berjalan bersama adalah orang yang juga menjaga komunikasinya untuk saling membangun satu dengan yang lain. Jadi kalau ada sesuatu yang salah di rayon, di Bapak Mama hati, mari bicarakan. Jangan dengan apalagi terkait dengan kehidupan pendeta, mari ngomong dengan saya. Saya punya mama di sini, ada saya mama di rayon Immanuel. Beliau kalau lewat dan pintu pastori tertutup, nanti omong di beta, bahwa pendeta nih tiap hari tutup pintu pastori terus. Sesuatu yang sederhana, tetapi saya anggap itu sebagai perhatian seorang mama kepada anaknya. Hanya orang yang dianggap dekat yang mampu mengoreksi sesuatu yang salah. Jadi kalau Bapak Mama masih bohong di belakang-belakang, Bapak Mama masih ada di lingkaran tamunya saya, bukan sebagai satu keluarga. Dia berlangsung baik dalam gereja, keluarga, tempat kerja kita, dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan bagian ini. Selamat belajar dari Sang Kepala Aku. Nats pembimbing bilang, kalau besok-besok ketemu gembala yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nats pembimbing bilang apa Bapak Mama tadi? Coba lihat di liturgi. Nats pembimbing bilang apa kalau besok-besok ketemu gembala yang jahat?
Kalau ketemu gembala yang jahat, bilang apa? Jangan ikuti apa yang mereka lakukan, tetapi turuti apa yang dikatakan. Karena dikatakan adalah firman Tuhan. Kalau di kehidupan sepadan dengan apa yang ada, maka lakukan itu. Jangan kemudian ketemu gembala yang jahat baru tanya, lu kenal Veronica pastor? Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdiri dan kita mengucapkan penguat iman Rasul. Bersama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kepada Yesus Kristus, yang Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak bernama, yang menderita di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan beberapa jam. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengakhiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Oleh karena itu, Bapak Mama, untuk persembahan umum pada saat kantor persembahan diedarkan, kita akan puji nama Tuhan dari Gita Bakti nomor 18 ayat 1 dan seterusnya. Sedangkan untuk persembahan khusus berupa perpuluhan, nacar, persembahan syukur lainnya akan kita berikan pada saat kita nyanyikan pujian persembahan khusus. Dan oleh karena itu, mari kita puji nama Tuhan dari Gita Bakti nomor 18 ayat 1 dan seterusnya. Puji kasih rasa sambut
Sebelum pertemuan khusus diberikan, saya menyebut kita semua untuk berdiri dan kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita satu hati di dalam doa kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang Engkau berikan bagi kehidupan kami, sehingga kami masih rasakan sampai dengan titik saat ini. Di saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Mari Bapa, Engkau memberkati setiap persembahan yang telah kami berikan. Biarlah persembahan yang kami berikan boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Bapa yang baik, ini doa dan permohonan kami Tuhan, mari sempurnakan. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Dan kita akan melanjutkan dengan pujian korban persembahan sambil berpasangan. Mari kita satu di dalam syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Hari ini kami boleh menyapa hadirat-Mu sebagai orang-orang yang berterima kasih dan mengucap syukur bahwa perjalanan panjang yang kami alami sepanjang 1 minggu, kami diberi kekuatan, kesehatan, kami juga diberi hikmat-Mu untuk menata kehidupan kami sedemikian rupa, sehingga hari ini tidak ada lagi yang menjadi halangan bagi kami untuk datang mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup, keluarga, dan dalam jemaat kami. Pagi hari ini kami bersama-sama berdoa untuk setiap hal yang boleh kami kerjakan, yang boleh kami bangun dan kami usahakan sepanjang 1 minggu yang telah kami lewati bersama-sama. Ada karya, tugas, tanggung jawab yang kami lakukan. Ada pelayanan yang juga kami layankan. Ada juga setiap usaha-usaha yang boleh kami bangun bersama-sama. Tuhan kiranya memberkati segala tugas dan tanggung jawab kami. Teristimewa ketika kami sudah akan membangun minggu dengan harapan, dengan tugas tanggung jawab pelayanan yang sama. Baik kami sebagai para petani, kami sebagai aparatur sipil negara, pegawai swasta, maupun juga kami sebagai orang-orang yang membuka usaha di kios, di bengkel, kami yang mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, maupun kami yang berdagang di pasar dan di berbagai tempat. Kami yang telah menunaikan tugas dan tanggung jawab kami sebagai purna bakti dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kami juga yang melayani Tuhan dalam berbagai bidang pelayanan, baik ibadah rutin di rayon maupun juga di kategori. Tuhan kiranya memberkati setiap rencana pelayanan pekerjaan yang akan kami bangun di minggu yang baru. Tuhan menolong kami dan memberi hikmat
supaya di sana proses pengembalaan itu boleh terjadi. Ketika kami duduk dalam posisi-posisi tertentu di dalam tugas dan tanggung jawab kami, dalam pelayanan kami mau membuat itu sebagai tempat di mana kami mengembalakan umat yang Tuhan Yesus percayakan kepada kami. Kami mungkin terbatas, kami lemah, tetapi kami mau untuk belajar dari Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus sendiri. Karena itu, beri hikmat kepada kami, kuatkan kami lewat firman yang boleh kami renungkan bersama-sama. Biarkanlah segala tempat di mana saja kami berada, di sana ada damai sejahtera, ada berkat, ada kasih sayang Tuhan yang kami sebarkan lewat setiap aktivitas pekerjaan pelayanan kami masing-masing. Kami menyerahkan seluruh pelayanan yang kami angkat di hadapan Tuhan pagi ini, baik sebagai koster majelis jemaat yang bertugas, song leader, organis, pemandu slide, maupun juga setiap hamba-hamba kekasih kami yang mengerjakan bagian secara khusus untuk pelayanan ini, tim multimedia maupun juga setiap pekerjaan-pekerjaan lainnya. Tuhan menyempurnakan setiap pelayanan kami, supaya dengan demikian nama Tuhan saja yang kami muliakan dari setiap pelayanan-pelayanan yang ada, dan jemaat juga, bahkan kami sendiri pulang sebagai orang-orang yang terberkati dalam ibadah ini. Pagi hari ini kami berdoa bersama-sama dengan keluarga besar Dolu, keluarga besar Otto. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Yandri Dolu boleh kehilangan orang tua mereka. Kami mohon Tuhan memeluk mereka dalam duka yang mereka alami bersama-sama. Tuhan peluk dan menghibur mereka, menguatkan mereka, supaya dengan demikian mereka tetap menjalani kehidupan dengan penuh harap, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Karena tahu bahwa Tuhanlah yang merancang kehidupan kami. Tuhan pula yang akan memampukan mereka untuk melewati hari-hari yang begitu sulit tanpa seorang ayah, tanpa orang tua di sisi mereka. Kami juga bersama-sama satu hati berdoa bagi seluruh jemaat kami yang Tuhan pelihara, Tuhan gembalakan di tengah-tengah jemaat Gemini Plato Enos. Bagi kami yang hadir bersama-sama pagi hari ini, sejumlah 175 anggota jemaat, maupun juga bagi mereka yang tidak hadir bersama-sama dengan kami, mereka yang dengan sengaja mengabaikan panggilan Tuhan. Kami terus berdoa bagi mereka, supaya kiranya suatu kelak nanti, mereka yang adalah domba kebelaan tangan kasih sayang Tuhan, boleh kembali berjumpa bersama-sama dengan kami dalam sebuah persekutuan yang saling menentapi, saling membangun satu dengan yang lain. Bersama-sama dengan 175 anggota jemaat, kami berdoa untuk seluruh pergumulan yang sedang kami rasakan di dalam hati kami masing-masing, baik dalam pergumulan pekerjaan, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan anak-anak kami. Kami bawa seluruhnya di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa ketika Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah pergumulan kami, Tuhan juga akan memampukan kami untuk terus melanjutkan perjalanan hidup kami, berjuang untuk sesuatu yang baik dengan cara dan dengan kehendak yang Tuhan izinkan. Minggu ini dari sejak tanggal 26 April hari ini sampai tanggal 2 Mei yang akan datang, ada beberapa hamba-hamba kasih kami yang merayakan ulang tahun. Kami ingat dan kami berdoa bagi anak Afliano Tamela, saudara Irwansa Lona, anak Devano Tanesi, anak Rehan Boi, Bapak Aris Bau dan anak Ivan Rer Bau, saudara Arbenus Tona, Ibu Asri Koto Famani, anak Evania Muhammad, anak Putri Tonasik, Bapak Herina, Bapak Lukas Balau dan anak Siolin Kiat, dan setiap saudara-saudara kami yang tidak tersebutkan nama mereka. Tuhan tahu kebahagiaan dan sukacita mereka. Tuhan izinkan mereka untuk terus hidup, bertumbuh, dan juga melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan mereka masing-masing. Kami berdoa hari ini khusus dalam perayaan di Minggu Berseri kami, tempat di mana kami saling berbagi dengan apa yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah segala sesuatu yang akan kami ambil dan bawa pulang ini menjadi berkat tersendiri bagi kami, bagi keluarga kami. Kami tidak lihat apa yang kami beri dan apa yang kami terima, tetapi kami mau melihat
bahwa ini cara kami untuk berbagi satu dengan yang lain, bukan untuk melihat apa yang baik dan yang tidak baik, tetapi justru kami mau melihat segala sesuatu yang ada di meja yang dipersembahkan kepada kebersamaan kami itu adalah sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan membawa berkat bagi kami. Terima kasih untuk setiap pribadi-pribadi yang memberi dengan sukacita. Tuhan juga memberkati untuk setiap kami yang akan membawa pulang bagian kami. Apapun yang kami dapatkan, biar itu menjadi sukacita tersendiri, kebahagiaan bagi kami. Ini doanya permohonan kami Bapa. Seluruh kehidupan kami sesuatu yang menjadi rahasia di depan kami. Kami percaya Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kami. Karena itu izinkan kami menyatukan harap kami dengan bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kita ada di dalam akta pengutusan. Kita bersekutu sebagai umat dari Yesus Kristus sebagai Gembala Agung. Karena itu, hiduplah dalam kesetiaan dan ketulusan, seraya membalut luka bagi sesama. Kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan kita pujikan Kidung Jemaat 407. Bait yang pertama kita nyanyikan dalam keadaan duduk, bait yang keempat akan kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pulanglah dalam kasih anugerahnya, dan biarlah hati kita selalu mengharapkan berkat-berkatnya. Mari hadapkan wajah kita kepada Tuhan Sang Sumber berkat. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah dan memperluas keadilannya bagi segala karyamu. Tuhan menuntunmu sehingga 175 anggota jemaat yang hadir saat ini terhalau dari malapetaka. Bapa, Anak dan Roh Kudus melimpahimu dengan damai sejahtera dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Kita mendengarkan warta pengen. Jemaat Tuhan yang terkasih, shalom. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat Perhatian Noas kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat tamu yang telah hadir dalam ibadah hari ini. Kami juga mengucapkan selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini karena menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan ataupun hal-hal bahagia lainnya. Dan atas nama Majelis Jemaat Perhatian Noas kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mas Alfahan yang telah memimpin ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Dan ibadah Minggu tanggal 3 Mei tahun 2026 itu nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Mas Deva Sejarah Sains dengan menggunakan etnis rote. Yang berikut informasi pelayanan. Yang pertama, jadwal ibadah rumah tangga. Rayon Galilea hari Selasa di rumah Bapak Joni Pelasik dan hari Jumat di rumah Saudara Simon Pelasik. Rayon Getsemani hari Selasa di rumah Ibu Ita Petola dan hari Jumat di rumah Bapak Domingus Lau. Rayon Kalvari hari Selasa di rumah Bapak Immanuel Naku dan hari Jumat di rumah Bapak Matias Adu. Rayon Pelita hari Selasa di rumah Bapak Andreas Luna dan hari Jumat di rumah Bapak Yusuf Koi. Rayon Kasih hari Selasa di rumah Bapak Yusuf Bailau dan hari Jumat di rumah Bapak Christopher Tona yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Mas Alfahan. Rayon Eklesia hari Selasa di rumah Bapak Sumail Oto dan hari Jumat di rumah Ibu Magdalena Bailau Manape. Rayon Bethesda hari Selasa di rumah Bapak Melki Oto dan hari Jumat di rumah Bapak Ayub Ledo. Rayon Efata hari Selasa di rumah Bapak Junus Bailau dan hari Jumat di rumah Bapak Joni Dun. Rayon Immanuel hari Selasa di rumah Bapak Johannes Kiat dan hari Jumat di rumah Bapak Irina. Rayon Talenta hari Selasa di rumah Bapak Lukas Bailau dan hari Jumat di rumah Bapak Samuel Pelasik. Rayon Maheroi hari Selasa di rumah Bapak Hendrik Tona dan hari Jumat di rumah Bapak Daniel Pelasik. Dan Rayon Golgota hari Selasa di rumah Bapak Yakob Kiat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Mas Alfahan dan hari Jumat di rumah Ibu Sarlin Bailal Kiat. Yang berikut jadwal ibadah kategorial, yaitu ibadah sekolah minggu bertempat di gereja pemimpin pengurus bab. Ibadah perempuan Gemit hari Senin bertempat di gereja pemimpin majelis jemaat harian. Ibadah kaum Bapak hari Kamis di rumah Bapak Deni ITPU, pemimpin Penatua SD Kiabolo. Ibadah pemuda tidak ada laporan, nanti diatur tersendiri. Ibadah remaja hari Jumat di rumah anak Yemi Nakiat, pemimpin pengajar Harnido, MC anak Jessica Otto dan anak Jenandun. Ibadah majelis hari Sabtu bertempat di gereja, pemimpin Pendeta Mas Alfahan. Untuk pembelajaran katekisasi CD itu sebentar jam 11. Yang berikut warta lain-lain. Yang pertama, jiwa yang hadir berjumlah 175, di antaranya laki-laki 58 dan perempuan 117. Yang berikut informasi keuangan, yaitu penerimaan dan pengeluaran dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 April. Yang pertama penerimaan, yaitu persembahan ibadah minggu tanggal 19 April Rp1.394.000. Persembahan ibadah rumah tangga Rp1.584.000. Persembahan ibadah syukuran Rp424.000. Persembahan ibadah kategorial Rp431.500.
Total penerimaan untuk minggu ini Rp3.833.500. Sedangkan untuk pengeluaran dengan 3 pengeluaran dengan totalnya Rp800.000, sehingga sisa saldo untuk minggu ini Rp3.033.500. Ini saja yang dapat saya sampaikan kepada kita melalui wadah pelayanan hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam. Bapak Mama Shalom. Yang pertama, kita semua masuk di bulan budaya, tapi saya masih lihat ada rayon yang masih Paskah di kiri dan kanan. Kami mohon ini paling besar di sebelah sini, ini rayon Golgota. Ini Golgota masyarakat cukup banyak. Tolong, dengan yang di sebelah sini ini eklesia kalau tidak salah. Ini di depan pintu, di keluar langsung dapat lihat memang. Jadi mohon hari ini juga mohon dibersihkan. Gitu ya Bapak Mama. Yang kedua, bulan ini Bapak Mama kita akan ada di dalam bulan perayaan bulan budaya. Kita biasanya berakhir di etnis Rote, tapi kali ini mau ikut lurus-lurus seperti yang Sinode tetapkan dalam surat dan dalam liturgi yang dikirim ke kita. Karena itu kita akan membuka dengan etnis Rote. Saya telah mengirimkan rincian pengatur ibadah di grup majelis jemaat. Saya berharap bahwa Bapak Mama majelis sudah melemparkan itu di grup rayon, supaya menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa sesuai dengan Bapak Mama punya usulan di rayon-rayon yang kami terima, Bapak Mama bilang tolong kami diberi ruang juga untuk belajar di gereja, menjadi orang-orang yang turut melayani. Kami memberi kesempatan itu di bagian ini, yaitu dengan menjadi pengatur ibadah, mulai dari bunga-bunganya, dekor-dekornya, tarian-tariannya, persembahan pujiannya. Nanti Bapak Mama bisa mengatur itu bersama-sama. Karena itu Bapak Mama ada pembagian-pembagian yang dilakukan dan diberikan kepada kita. Mulai dari minggu yang pertama ini itu akan diatur sepenuhnya oleh majelis jemaat. Kemudian dengan etnis Rote, kemudian minggu tanggal 10 Mei di minggu kedua bulan Mei itu akan diatur oleh jemaat-jemaat majelis jemaat rayon Galilea dan Getsemani untuk etnis Alor. Berharap bahwa ada orang Alor di Getsemani atau di Galilea sehingga bisa bantu kasih tahu. Kemudian di etnis Timor itu tanggal hari Kamis, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, itu etnis Timor akan diatur oleh rayon Kalvari dan rayon Pelita. Ini atau yang Meto full di rayon 2 ya. Jadi pasti akan sangat memperkaya kita dengan berbagai tarian. Liturginya juga sudah saya kirim, Bapak Mama bisa memberikan usulan, masukan Bapak Pendeta kami mau menari bagian ini atau ini. Silakan dikomunikasikan. Kemudian minggu tanggal 17 Mei itu etnis Sabu akan dilayani oleh rayon Kasih dan Eklesia. Jadi ini ada Bapak Ama di sana, ini pas-pas ini ternyata dari pengaturannya, sama Sabu dengan Ina Sabu dari rayon Kasih dan Eklesia. Untuk Flores, karena jarang di sini bisa nyampe main ya Bapak, bisa naturalisasi dengan rayon lain. Itu nanti rayon Bethesda dan rayon Evata. Tanggal 24 Mei pada saat Pentakosta. Lalu kemudian rayon Immanuel dan rayon Talenta itu akan bertugas di Senin tanggal 25 Mei dalam syukur Pentakosta yang kita rayakan juga sebagai syukur panen. Jadi kita membawa hasil panen kita di syukur panen tanggal 25 Mei dengan etnis Helong. Ini Helong ini berarti di Semau. Di rayon Immanuel dengan Talenta kayaknya Semau hanya satu orang saja. Dan itu di Pastori. Kemudian kita akan tutup dengan multi etnis Nusantara, Sumbawa, Jawa dan lain sebagainya. Ini tahun kita diberkahi dengan ada Ambon juga masuk di sini, sehingga kita bisa atur. Multi etnis ini akan diatur oleh rayon Laharoi dan rayon Golgota.
khusus untuk minggu depan Bapak, kita punya kebiasaan adalah kita bawa makanan khas daerah dari Rote. Nanti sebentar majelis jemaat akan menggunakan lotre habis ibadah. Bapak Mama akan diinformasikan usai dari ibadah di rayon masing-masing. Kemudian yang terakhir Bapak Mama, mohon juga Bapak Ibu yang punya anak katekisasi tolong supaya diberi semangat kepada mereka. Ini tinggal beberapa minggu lagi mereka akan ditabiskan, tetapi mereka punya kehadiran di katekisasi itu sangat memprihatinkan. Kemarin saya baru kasih keluar satu anak, tinggal 1 bulan mau katekisasi dan saya harus kasih keluar karena tidak pernah baca WA di grup, tetapi saya kan bisa lihat siapa yang baca WA di grup dan lain sebagainya, tetapi tidak direspon, telepon juga tidak diangkat, tidak datang katekisasi tanpa pemberitahuan. Bagi saya belum siap untuk ditabis. Jadi ada satu yang sudah kami keluarkan, itu kesepakatan bersama teman-teman katekisasi, mereka juga sepakat bahwa dia harus dikeluarkan. Sehingga kami keluarkan, kalaupun kemudian menyesal, Tuhan bilang terima, mari datang, bawa omong, tapi bawa dengan orang tua supaya kita komunikasikan bersama-sama. Gitu ya. Jadi, tapi kalau saya yakin bahwa pasti tidak akan datang kemari karena sudah hilang cukup lama. Itu saja Bapak Mama, mohon supaya Bapak Mama punya anak katekisasi, mari supaya mereka juga persiapannya dengan baik karena mereka materi masih ada presentasi kelompok, minggu lalu baru beda film, ini minggu baru presentasi kelompok. Saya kira itu sahabat Mama, saya jemput kita berdiri, kita bersalaman satu dengan yang lain sambil kita pujikan pujian hidup yang berkenan kepada Allah. Selamat memberi, selamat berbagi Bapak Mama dalam minggu berseri. Majelis jemaat bagian belakang, nanti jemaat yang keluar ambil. Ibadah kita selesai, 1, 2, 3, salam.